Tetapi perilakuku akan mengatakannya padanya dan dia akan mengerti dan sebelum meninggal dia akan sekali lagi memberkatiku. Oh, aku sungguh berharap demikian, sebab Bapakku mengasihi aku. Dan ketika dia kembali ke kota sore harinya, dia berhenti dari pekerjaannya dan mengemis sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Dan dia melihat ladang-ladang milik bapaknya, dan rumah, dan bapaknya tengah mengawasi pekerjaan. Dia lanjut usia, tubuhnya menjadi kurus oleh duka cita tetapi selalu baik dan lembut hati. Si anak yang bersalah melihat penderitaan bapa yang diakibatkan oleh dirinya dan dia berhenti ketakutan, tetapi si bapa yang melihat sekeliling, melihatnya dan berlari menyongsongnya, sebab dia masih jauh. Dan ketika sampai padanya, bapa melingkarkan kedua tangannya sekeliling leher putranya itu dan menciumnya. Hanya si bapa yang telah mengenali putranya dalam diri seorang pengemis yang terbuang dan dia adalah satu-satunya yang tergerak oleh kasih. Si anak, yang direngkuh dalam pelukan bapaknya, dengan kepalanya bersandar pada bahu bapaknya, berbisik dalam isak tangis, "Bapa, biarkan aku menjatuhkan diriku di kakimu." "Tidak, nak, tidak di kakiku, beristirahatlah dalam hatiku, yang telah begitu sangat menderita karena ketidakhadiranmu. Dan sekarang perlu dihidupkan kembali dengan merasakan kehangatanmu pada dadaku." Dan si anak menangis dengan terlebih keras, berkata, "Oh, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Aku tidak lagi pantas disebut anak olehmu. Tetapi izinkanlah aku untuk tinggal di antara para pelayanmu, di bawah atap rumahmu, melihatmu, makan rotimu, melayanimu, dan Engkau akan menjadi napas hidupku. Setiap saat aku menyantap potongan roti, setiap saat Engkau bernapas, hatiku, yang begitu rusak, akan berubah dan aku akan menjadi jujur." Namun si bapa, yang memeluknya sepanjang waktu, menghantarkannya pada para pelayan, yang sudah berkumpul sekeliling menyaksikan di kejauhan dan dia berkata kepada mereka, "Cepat, bawakan kemari jubah terbaik, dan baskom berisi air wangi, dan basuhlah dia, minyaki dia dengan harum-haruman, kenakan jubah padanya, pasangkan sandal baru pada kakinya dan sebuah cincin pada jarinya. Ambil seekor anak sapi tambun dan sembelihlah, dan persiapkanlah suatu perjamuan, sebab putraku ini sudah mati dan telah hidup kembali. Dia hilang dan telah ditemukan kembali. Sekarang aku ingin dia menemukan sekali lagi kasih tak berdosa seorang anak. Dan kasihku dan perayaan seisi rumah atas kepulangannya ini haruslah memberikan itu padanya. Dia harus sadar bahwa dia selalu adalah anak bungsuku terkasih, seperti dia dulu di masa kanak-kanaknya lama waktu berselang, ketika dia biasa berjalan terlatih-tatih di sampingku dan membuatku bahagia dengan senyumnya dan celotehannya." Dan para pelayan pun melakukan yang demikian. Si putra sulung sedang pergi di desa dan dia tidak tahu apa-apa hingga kepulangannya. Sementara menuju rumah di sore hari, dia melihat bahwa rumah dinyalakan terang benderang dan dia mendengar suara musik dan tari-tarian dari dalamnya. Dia memanggil seorang pelayan yang sedang sibuk kian kemari dan bertanya padanya, "Apa yang sedang terjadi?" Dan pelayan menjawab, "Saudaramu telah pulang kembali. Bapamu menyuruh menyembelih seekor anak sapi tambun sebab putranya telah kembali kepadanya dalam keadaan selamat dan sembuh dari kejahatannya dan dia memerintahkan diadakan sebuah perayaan. Mereka hanya menunggu engkau untuk memulai perayaan." Akan tetapi si sulung murka sebab dia pikir bahwa pesta yang demikian bagi adiknya adalah tidak adil. Sebab bukan saja dia lebih muda, tetapi dia telah berperilaku jahat. Dan dia tidak mau masuk. Sebaliknya dia hendak berjalan pergi dari rumah. Namun si bapa, yang mendengar kabar mengenainya, berlari keluar dan menyusulnya dan berupaya meyakinkan putranya, memohonnya untuk tidak merusakkan sukacitanya. Si sulung menjawab kepada bapaknya, "Dan engkau berharap aku tidak marah? Engkau tidak adil terhadap putra sulungmu dan kau membuatnya muak. Aku sudah melayanimu sejak aku dapat bekerja, dan aku sudah melakukan itu selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah tidak mentaati perintahmu, bahkan untuk suatu keinginan yang sepele. Aku selalu ada dekatmu, dan telah mengasihimu 2 kali lipat,
demi menyembuhkanmu dari luka yang diakibatkan adikku atasmu. Dan kau belum pernah memberiku bahkan seekor anak domba untuk berpesta bersama teman-temanku. Sekarang engkau memuja adikku dan engkau telah menyembelih anak sapi terbaik untuk dia, yang sudah menghina dan meninggalkanmu, dan yang selama ini adalah seorang pemalas yang menghambur-hamburkan harta, dan sekarang telah pulang kembali sebab dia terdesak oleh kelaparan. Sungguh bernilai menjadi seorang pekerja keras yang jujur. Engkau tidak sepatutnya berlaku demikian terhadapku. Lalu si bapak, dengan mendekapkan si sulung pada dadanya, berkata, Nak, dapatkah kau percaya bahwa aku tidak mengasihimu, sebab aku tidak merayakan perilakumu? Perbuatan-perbuatanmu itu sendiri adalah kudus, dan dunia memujimu karenanya. Saudaramu, sebaliknya, butuh dipulihkan baik di hadapan dunia maupun di hadapan dirinya sendiri. Dan apakah kau pikir bahwa aku tidak mengasihimu sebab aku tidak memberimu ganjaran yang kasat mata? Tetapi siang dan malam, dalam setiap saat hidupku, kau ada dalam hatiku. Dan aku memberkatimu setiap saat. Kau punya ganjaran yang terus-menerus dari keberadaanmu yang selalu bersamaku, dan apa yang adalah milikku adalah milikmu. Tetapi adalah adil untuk mengadakan suatu pesta, suatu perayaan untuk saudaramu yang sudah mati dan sudah kembali pada hidup yang benar, hilang dan telah kembali kepada kasih kita. Dan si sulung pun menyerah pada kehendak bapaknya.